senang sekali kali-kali masih berkesempatan untuk menyapa kalian di rumah kalian masing-masing. Yes, nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online kita kali ini, yuk kita sama-sama bersaat teduh. Lipat tangan kalian, tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan nyanyikan satu lagu pujian yang dulu pernah kita nyanyikan dengan judul Oh Sukacitaku. Sudah pada tahu kan lagunya? Yuk siap-siap yuk, bangkit berdiri ya. Boleh ajak kakaknya, ajak mamanya, ajak papanya. Kita akan nyanyikan satu lagu berikut ini, Oh Sukacitaku. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yesus Allah yang hidup, padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Selamat pagi anak sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Inang yakin semua anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan sehat-sehat kan? Ya, sebelum kita mulai kebaktian kita, Inang percaya anak-anak sekolah minggu sudah siap dan sudah menyediakan Alkitab. Oke, kita berdoa dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, yaitu tanggal 29 Agustus 2021, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Inang akan bacakan, kita ikuti di dalam hati. Kita mulai ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelomboran dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman.
Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tadi dikatakan siapakah Naaman itu? Naaman itu tadi dikatakan adalah panglima Raja Aram. Tetapi dikatakan di sini bahwa Naaman ini sedang sakit kusta. Sakit kusta itu ya pasti orang ketakutan dong. Karena apa? Kusta itu akan bisa menyebar kepada orang lain. Jadi ketika kita berdekatan dengan orang yang penyakit kusta, maka kita juga akan terjangkit. Makanya jangan dekat kepada orang yang mengalami sakit kusta. Tetapi kita lihat anehnya di sini dikatakan karena Naaman ini sakit kusta, lalu ada anak kecil. Anak kecil kita katakan dulu anak sekolah minggu. Anak kecil ini berbicara kepada nyonyanya supaya Naaman katanya pergi menjumpai Elia. Tetapi kita lihat di sini dia merasa bahwa kok seperti itu, itulah pemikirannya. Tetapi walaupun kalau kita baca selanjutnya Naaman mau, dan ketika Naaman itu dikatakan dia sembuh, kita lihat anak kecil dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan, atau kita katakan menjadi berkat kepada orang lain. Karena itu walaupun kita kecil, jangan kita mengatakan aku masih kecil, tidak ada yang bisa aku lakukan, aku tidak bisa menjadi berkat. Jangan. Walaupun kita masih kecil, kita harus menjadi berkat. Paling sedikit kita harus menolong teman kita. Umpamanya kalau ada teman kita yang mengalami kesusahan, kita tolong dia, kita tanya dia apakah kesusahannya, apa yang dipikirkannya. Lalu ketika kita bisa membantu dia, kita memberikan jalan keluar akan persoalannya, pergumulannya, itu sudah menjadi berkat. Karena itu pertolongan itu bukan hanya sekedar materi, tetapi bisa tenaga, pikiran, dan bisa juga dengan senyum. Ketika ada orang yang bersedih, lalu kita senyum, jadi dia tidak mengingat lagi kesedihannya. Karena apa? Kita sudah menyebarkan senyum. Karena itu dikatakan tadi, kita harus menjadi berkat. Anak sekolah minggu itu harus menjadi berkat. Karena kita ingat gak? Allah saja mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi berkat. Dan dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi seorang anak sekolah minggu HKBP Petukangan, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan ketika kita umpamanya bermain, orang tidak senang kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita bermain, kita selalu mengacaukan persoalan, mengacaukan yaitu keadaan. Tetapi kehadiran kita ketika ada orang yang berselisih, marilah kita untuk mendamaikan. Karena apa? Karena kita harus menjadi berkat. Itulah tidak mudah, tetapi ketika kita selalu mendengar firman Tuhan dan firman itu kita lakukan dalam hidup kita, dan firman itu berbuah. Berbuahnya itu apa? Yaitu tadi kita harus benar-benar menjadi berkat kepada orang lain. Ketika kita sudah menjadi berkat, jangan pama seperti ini. Ada banyak orang dia berteman ketika dia sama satu level. Contohnya di sekolah dia sama-sama ranking. Sama-sama ranking, maka itu terus temannya. Dia tidak mau lagi berteman dengan orang yang kita katakan yang tidak ranking. Itu tidak baik.
itu kita membeda-bedakan teman, padahal kita sama-sama ciptaan Tuhan. Cuma kita ada kesempatan diberikan Tuhan ranking karena apa? Karena kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh memakai waktu. Walaupun kita PJJ, jarak jauh masih, tetapi kita memakai waktu itu sebaik mungkin sehingga kita dapat mengikuti pelajaran. Karena itu nak katakan tadi, ketika kita ranking, jangan hanya yang ranking kita temani, jangan semua. Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya tidak munafik, tidak berpura-pura kita baik. Ketika saya berteman dengan si A, tidak pura-pura sayang, tidak munafik. Tuhan tidak menginginkan kemunafikan, tetapi Tuhan menginginkan ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Yesus sendiri pun dia jujur menyayangi kita. Kita harus menyayangi teman-teman kita dengan jujur. Itu sebabnya dikatakan tadi, kita melakukan sesuatu itu bukan karena ada sesuatu yang kita ambil dari teman kita, bukan, tetapi kita melakukan sesuatu itu karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat kepada orang lain. Itulah anak sekolah minggu. Karena itu harus kita katakan, aku menjadi berkat, aku harus menjadi berkat, aku harus menjadi berkat. Dengan apa? Dengan perbuatan, dengan tutur kata, dan dengan senyum. Kita harus mempersatukan teman-teman kita kalau ada yang berselisih. Kehadiran kita memberikan damai, kehadiran kita memberikan kesejukan, kehadiran kita memberikan sukacita dimanapun kita berada. Itulah anak sekolah minggu. Karena apa? Karena tadi anak kecil itu juga menolong Naaman yang sakit kusta, padahal kita katakan seorang panglima loh. Tetapi walaupun seperti itu dia dipakai Tuhan, kita juga dipakai Tuhan untuk memberikan berkat, berbagi berkat kepada orang lain. Karena itu mari kita ingat anak-anak sekolah minggu, ketika kita terus dengar-dengar akan firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu, ketika kita sudah menjadi berkat, jangan sombong, jangan angkuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati, Tuhan sangat menginginkan itu. Dan itu juga lah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Karena itu anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus mempraktekkannya itu dalam hidupnya. Jangan hanya kata, tetapi kita harus membuktikan itu dari perbuatan kita dimanapun kita berada. Baik kita di sekolah, baik kita di rumah, maupun di sekolah minggu, kita harus menunjukkan itu di dalam pergaulan kita, persahabatan kita dengan teman-teman kita, supaya orang lain juga dapat merasakan kehadiran kita dan mereka juga merasakan kehadiran Tuhan melalui kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi alat Tuhan untuk membawa berkat kepada setiap orang. Tidak hanya dengan level dengan kita, dengan status dengan kita, tidak, tetapi semua orang tanpa memandang. Itu katanya tadi, kita melakukan itu seperti melakukan kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kepada kita kebaikan, maka kita juga harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Bahkan dikatakan kita harus mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, anak-anak sekolah minggu, Inang yakin dan percaya bahwa kita semuanya itu pasti bisa. Kita semua itu pasti bisa. Karena apa? Karena Tuhan, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, dan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itulah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke, Inang yakin dan percaya semua kita bisa. Jangan kita katakan saya masih kecil.
Walaupun kita kecil, tetapi kita dapat dipakai oleh Tuhan asal kita mau. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman hari ini, yang mana Engkau mengatakan supaya kami anak-anak sekolah minggu menjadi berkat. Seperti tadi Tuhan, anak kecil itu dia dipakai oleh Tuhan, memberikan jalan keluar kepada Naaman yang sedang sakit kusta. Dan kami juga anak-anak sekolah minggu juga mampu dan dapat melakukan itu karena Tuhan memampukan. Dan roh Tuhan yang ada di dalam diri anak-anak sekolah minggu, itulah yang menguatkan dan memampukan mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah berkat, biarlah firman itu melekat dalam kehidupan mereka dan mereka lakukan. Dan demikian juga orang tua, berkati semuanya Tuhan, supaya mereka juga tidak cemu-cemu untuk mengajari anak-anak mereka yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga menjadi berkat. Terima kasih Bapak, guru-guru sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kesehatan, berikan kesabaran, sehingga mereka tetap sabar di dalam mendidik anak-anak sekolah minggu, memberikan pengajaran yang terbaik, sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan bertumbuh di dalam iman, sehingga mereka mempunyai pengharapan dan pengenalan akan Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar khotbah dari pendeta ya barusan. Sekarang giliran kita untuk mengucap syukur, untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, adik-adik, saat ini kalian bisa mengumpulkan persembahan kalian, boleh dimasukkan ke amplop ya, dikasih ke mama atau ke papa kalian, atau mungkin kalian boleh titip ke Sintua Banjar terdekat kalian, atau juga boleh dikirim ke rekening ya yang tertera di layar ini ya. Boleh lewat minta tolong mama papa ya. Nah, kita akan kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Bawa Persembahanmu. Nah, sudah pada tahu kan lagunya? Yuk kita siap-siap, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita nyanyikan lagu berikut ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Shalom adik-adik Horong Satu di rumah. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Jawabnya gimana? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah melihat ya, ada pergantian wali kelas yang baru. Untuk di kelas TK, salam kenal adik-adik. Adik-adik, kakak sangat senang dan bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan belajar kebenaran
firman Tuhan. Sebelumnya kita mau ngapain dulu nih adik-adik? Iya, benar, kita mau berdoa. Nah, sebelum berdoa kita mau nyanyi dulu nih. Ikutin ya lagunya ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami mau belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakanlah mata, hati, dan pikiran kami agar firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi siapa ya adik-adik sekolah minggu yang duduk manis mendengarkan khotbah hari ini? Iya, pinter. Sekarang adik-adik tetap duduk yang manis. Kakak Yani akan menceritakan tentang kisah Naaman yang sembuh dari sakit kusta adik-adik. Yuk kita lihat ya. Adik-adik, tema firman Tuhan di sekolah minggu, aku mau menjadi berkat. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang mau menjadi berkat? Iya, tunjuk tangannya. Hebat, pinter semuanya. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Untuk adik-adik sekolah minggu di rumah yang masih belajar membaca, nanti bisa minta tolong sama mamah papahnya ya di rumahnya ya, untuk membacakan firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus itu begitu baik kepada kita semua. Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Dan juga Tuhan mau memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang adik-adik. Yuk kita lanjutkan ya. Ya. Di sini ada seorang panglima tentara kerajaan Aram, dia bernama Naaman. Perikopnya, Naaman disembuhkan. Kira-kira Naaman ini sakit apa ya adik-adik ya? Yuk kita lihat yuk. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Jadi Naaman ini sakit kusta adik-adik, dan penyakitnya itu sangat menular, makanya dia harus segera disembuhkan adik-adik. Nah, di sini ada seorang anak perempuan. Kita bisa belajar dari seorang anak perempuan ini adik-adik. Dia masih anak-anak, sama seperti adik-adik sekolah minggu di rumah. Tetapi dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi Naaman. Kenapa? Dia adalah seorang pelayan adik-adik. Yuk kita lihat ya. Nah, dia seorang pelayan yang biasa membantu membersihkan rumahnya Naaman. Dia bekerja di rumahnya Naaman. Nah, dia memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Namanya Elisa adik-adik. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan Naaman melalui Nabi Elisa. Yuk kita lihat lagi ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian adik-adik. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman adik-adik. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Berapa kali? Iya, 7 kali agar sembuh adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi? Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor adik-adik. Nah, tiba-tiba prajurit Naaman memohon agar panglima Naaman mau menaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya,
Naaman pun pergi ke sungai Yordan adik-adik. Dan dia ngapain? Ya, dia mandi dan lalu penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang, semuanya sembuh. Dia disembuhkan oleh siapa? Tuhan Yesus melalui Nabi Elisa. Pinter adik-adik sekolah minggu. Ya, lanjutkan lagi ya. Nah, setelah itu Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena dia sudah menyembuhkannya. Tetapi Nabi Elisa menolaknya adik-adik. Kenapa sih Nabi Elisa menolaknya? Karena Nabi Elisa sangat tulus membantu Naaman. Dia juga mau supaya Naaman bisa sembuh kembali dengan setulus hatinya. Jadi dia tidak menerima imbalan adik-adik. Puji Tuhan, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, tadi adik-adik sudah menunjuk, aku mau Kak jadi berkat, aku mau jadi berkat. Kira-kira adik-adik sekolah minggu supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain harus ngapain ya? Yuk kita lihat ya. Ya, nah di sini adik-adik sekolah minggu, aku mau menjadi berkat. Adik-adik sekolah minggu harus rajin-rajin berdoa ya. Adik-adik sekolah minggu doakan mama papa, kakak dan adik, opung, semuanya. Apalagi kalau misalkan adik-adik sekolah minggu punya teman yang sedang sakit atau yang sedang kesulitan. Jangan lupa kita selalu doakan ya. Terus apalagi sih Kak supaya kita tuh jadi berkat? Nah, ini dia adik-adik. Adik-adik sekolah minggu harus mengasihi teman-teman, abang dan kakak, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi adik-adik sekolah minggu di rumah. Hebat, pintar. Yuk, kira-kira apa lagi ya, Kak? Adik-adik sekolah minggu mau menolong teman yang sedang kesulitan, ya. Adik-adik jangan sungkan-sungkan untuk membantu teman adik-adik yang sedang kesulitan, ya. Temannya dibantu kalau dia sedang sedih atau kalau dia sedang kesulitan, ya, supaya adik-adik menjadi berkat untuk orang lain. Terus apa lagi ya, Kak? Yuk kita lihat lagi. Nah, di sini adik-adik sekolah minggu harus saling berbagi dan memuji teman adik-adik sekolah minggu. Wah, kamu pinter banget, kamu hebat banget ya. Kamu tuh jago banget. Di sini juga adik-adik harus berbagi. Kalau adik-adik punya makanan, nah, adik-adik juga harus saling berbagi ya. Bukan juga ke teman-teman, juga kepada adik atau kakaknya di rumah ya. Terus apa lagi sih Kak? Yuk kita lihat lagi yuk. Nah, di sini adik-adik sekolah minggu harus rajin-rajin sekolah minggu. Adik-adik harus ikuti ibadah online sekolah minggu. Jangan lupa. Oh iya, hari Minggu kita harus apa? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus bernyanyi untuk Tuhan Yesus adik-adik. Oke adik-adik. Semoga kakak doakan supaya adik-adik sekolah minggu di rumah bisa menjadi berkat buat teman-teman, kakak, adik, semuanya ya. Oke? Hebat. Oke, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa ya, adik-adik ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, atas firman-Mu adik-adik sekolah minggu bisa Kau pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ajarkan adik-adik sekolah minggu Tuhan untuk tetap percaya, berdoa, dan juga adik-adik sekolah minggu selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.